Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Ini saya akan kembali lagi ke bagian yang ini ya, karena kemarin tuh saya sempat posting di grup Facebook dan saya banyak sekali argumen ya. Saya itu saling beradu argumen pada netizen. Makanya saya akan bahas ini lagi. Apa yang akan kita bahas? Kita buka dulu ya. Kita buka satu-satu coba. Nah, hasilnya seperti apa? Ini ya. Kondisinya seperti ini. Ini kalau saya bilang Jakaba ya, ini positif Jakaba. Tetapi Jakaba ini agak berbeda dengan Jakaba yang saya punya sebelumnya. Yang pertama, teksturnya itu agak berbeda. Yang ini agak sedikit lebih keras. Bagian atasnya itu juga lebih dominan keras ya. Intinya ini berbeda sekali dengan Jakaba yang saya punya dahulu. Yang saya punya dahulu itu tidak seperti ini. Dan Jakaba ini pun tidak sengaja saya dapatkan. Karena kan kalau Sobat Tanduran yang mengikuti channel saya jauh-jauh hari yang sebelumnya, saya kan selalu membuat percobaan ya, bukan percobaan. Saya kadang mengecek kepekatannya, mengecek pH-nya berapa. Dan kemarin kan sisa dari air ini kan sengaja memang saya diamkan karena mau saya gunakan untuk pengkocoran kembali di pupuk kompos yang saya buat di dalam polybag ya. Karena saya ada asumsi bahwa air dari ember tumpuk yang bagian bawah itu mengandung banyak sekali bakteri yang bisa kita manfaatkan untuk membantu proses pengkomposan. Awal mulanya seperti itu. Dan saya iseng, kira-kira yang ini, yang sisa rendaman dari sisa ember tumpuk atas yang tidak sengaja tergenang oleh air hujan itu memiliki pH dan kepekatan berapa. Lalu saya gunakan alat ya, alatnya biasanya itu ya, yang ada di sana. Itu jarang sekali saya cuci ya. Kalau seperti ini yang terendam air hujan ya udah, itu saya anggap sudah tercuci seperti itu. Tetapi kemarin kemungkinan saya agak sedikit keliru ya. Makanya saya gunakan di sini, ternyata biang dari Jakaba itu yang melekat di dalam wadah yang tadi itu tidak sengaja masuk di sini. Nah, apa yang membuat saya bingung, apa yang membuat saya kok jadi banyak sekali perdebatan, ya memang ini ya, Jakaba ini itu sebenarnya masih belum diketahui ya nama ilmiahnya apa. Ada yang nyebut itu Pisarium, pernah saya tulis di bagian judul di tempat saya juga, di channel saya pernah upload, itu saya tulis Pisarium. Ya artinya bukan itu ya, kata penemunya bukan itu. Ini Pisarium sama Jakaba itu berbeda katanya, seperti itu. Dan terus terang saya sudah tidak akan menggunakan nama Pisarium lagi. Alasannya saya cukup menghargai ya penemunya dari Jakaba ini. Saya jelaskan dulu. Jakaba ini awal mulanya itu ditemukan dari ketidaksengajaan ya, ketika membuat PGPR. PGPR itu biasanya dibuat dari akar dari pohon bambu. Akarnya itu diambil, lalu ditumbuk dan dikasih bekatul. Dari yang diberikan bekatul tadi, bekatul itu kan merupakan limbah dari penggilingan padi ya sobat-sobat tanduran. Dari limbah itu ada banyak sekali karbohidrat. Nah, karbohidratnya itu kan salah satunya yang terdapat dalam bekas air cucian beras. Makanya bisa dikatakan ya sobat tanduran, kalau Jakaba ini tumbuh berkat dari proses dari beras tadi. Nah, lantas maksudnya bagaimana kok bisa dari proses beras tadi? Beras yang kita cuci itu adalah membersihkan yang ada di bagian beras itu, makanya sisanya cairan yang kita cuci
berasnya menjadi warnanya agak keputihan. Coba sobat tanduran, dilakukan ketika merendam bekatul, kita saring pasti hasilnya juga akan berwarna hampir sama. Berbedanya warnanya kalau kita merendam bekatul itu masih ada kekuning-kuningan. Sedangkan kalau beras itu tidak seperti itu. Bahkan kemarin ada yang pernah komen ya di salah satu video saya mengatakan kalau air bekatul itu bisa nggak menumbuhkan jakaba. Kok berbau busuk dan banyak sekali buihnya. Nah, saya berikan solusi. Mohon maaf ya sobat-sobat tanduran semua, kalau suara saya agak aneh karena memasuki musim hujan, sering kehujanan tuh jadinya serak-serak, jadi batuk ya. Baik, saya lanjutkan kembali, semoga bisa dimaklumi. Tadi kan saya memberikan masukan, silahkan ditunggu saja sampai buihnya itu hilang. Tetapi malah diganti ya, buihnya itu dibuang, lalu diberikan starter jakaba. Dan ternyata hasilnya selama 5 hari itu sudah tumbuh jakaba. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah berapa banyak wadah yang kita gunakan. Misalnya ya, ini kan kapasitas 25 liter. Bisa tumbuh jakaba sebesar ini membutuhkan waktu yang cukup lama agar airnya bisa terproses. Lalu kemarin juga ada yang debat seperti ini. Jakabanya ini silakan dipindahkan saja ke bagian air cucian beras. Ini menurut saya agak keliru ya sobat tanduran. Karena dengan adanya ini, ternyata jakaba itu bisa tumbuh di mana saja. Asalkan makanan yang dibutuhkan jakaba ini terpenuhi, makanya dia bisa berkembang. Lalu bagaimana hasilnya? Hasil air ini dengan air jakaba yang menggunakan air cucian beras. Belum bisa saya jawab ya sobat tanduran. Belum bisa saya jawab karena saya belum tahu hasil dari ini nanti seperti apa. Dan ini akan saya diamkan sampai jakabanya mati. Lalu kemarin ada yang bilang juga seperti ini. Jakaba itu adalah pabrik pupuk, bukan jakaba itu pupuknya. Awalnya saya tidak begitu paham ya dengan pengertian kata-kata itu. Tetapi setelah saya pahami, saya baca pelan-pelan, saya resapi, ternyata ada benarnya juga. Kenapa kok ada benarnya? Karena jakaba yang saya gunakan itu adalah airnya, atau limbah dari jakaba, atau sisa dari jakaba yang mendiami suatu cairan ya. Itulah yang saya gunakan. Jadi saya belum pernah ya, walaupun itu sedikit, tapi saya belum pernah melakukan jakaba seperti ini. Saya blender, saya gunakan pupuk, itu saya belum pernah. Tapi kalau airnya saya gunakan dan ada sisa-sisa jakaba yang mati, ada yang mati seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oh, ini belum mati. Ini sebagai contoh saja. Ada jakaba yang sudah mati seperti ini sebagai contoh ya. Walaupun ini belum mati. Itu saya gunakan di proses pembuatan atau pengkocoran dari air jakaba tadi. Saya campur saja. Tapi kalau memblendernya saya belum pernah. Dan ternyata betul ya kata-katanya itu, kalau saya resapi itu ternyata benar. Kalau jakaba ini merupakan pabrik pupuk alami. Jadi sobat-sobat tanduran semua wajib punya ya untuk jakaba ini. Walaupun saya sudah aplikasikan jakaba tunggal, itu hasilnya belum signifikan ya untuk tanaman tahunan. Karena kalau kita tahu di tanaman tahunan itu jarang sekali ada akar serabut di sekitar pangkal pohonnya. Misalnya di sana. Di sana kan ada pohon kakao. Nah, saya siram di bagian pangkal di sana. Otomatis di bagian pangkal itu, pangkal pohonnya itu jarang sekali ada akar serabut. Jadi PR-nya kita buat akar serabut dulu di sekitaran pangkal itu.
Kalau akar serabut sudah terbentuk di sekitaran pangkal itu, kita kocorkan dengan air jakaba, bukan yang ini ya, yang biasanya yang sudah saya buat di channel saya, itu pasti hasilnya lebih bagus. Makanya ke depan saya masih mau mengumpulkan air hujan untuk saya buatkan perangsang ya, biar nanti di pangkal pohonnya itu bisa tumbuh akar-akar dari serabut itu. Jadi nanti biar hasilnya signifikan. Sambil saya menunggu yang ini bisa jadi atau tidak. Tapi terus terang saya masih bingung ya. Kok ini ada limbah-limbah ini dapat dari mana saya kurang tahu. Tapi ya tidak masalah ya. Nanti yang saya manfaatkan adalah airnya saja. Kalau limbahnya ini, limbah organiknya nanti saya masukkan ke dalam pengkomposan saja. Seperti itulah. Yang jelas PR-nya, jakaba ini tidak harus di air cucian beras. Bebas mereka mau tumbuh di mana saja. Saya kira hasilnya juga sama ya. Walaupun saya belum pasti bisa menjelaskan kalau ini hasilnya akan sama persis. Tapi coba, saya agak penasaran ya sobat tanduran, kondisi airnya seperti apa. Nah, ternyata masih berbau busuk ya sobat tanduran. Masih berbau busuk, dan jakabanya ini tumbuh sangat bagus sekali. Ini bagus sekali kalau saya bilang, akarnya bagus sekali, bahkan bisa tembus di media ya. Ini pisang ya, bahkan bisa tembus dari pisangnya, tembus ke bawah. Ini merupakan pisang busuk, tapi terus terang baunya itu tidak karuan ya, berbeda dengan bau yang ada di air cucian beras. Kalau di air cucian beras itu masih bisa kita toleransi ya, karena bahkan sampai tidak berbau sama sekali. Atau ini nanti saya tunggu lagi, nanti saya updatekan kembali. Sambil kita melihat jakaba saya yang ada di air cucian beras sebelah sana, kurang lebih usianya 3 minggu ya. Tidak saya buatkan updatean, karena minggu kemarin saya mau buatkan updatean, ternyata memang waktunya yang tidak bisa ya, saya sudah terlalu capek dan saya butuh istirahat. Oke, nanti kita tengok di sebelah sana di lain video. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan atau kurang jelas dari pernyataan saya, silahkan kita diskusi bersama di bagian kolom komentar. Kalaupun tidak ya nanti saya buatkan video kembali. Oke, video kali saya tutup, saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.